Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya membuat sebuah video untuk tugas bahasa Indonesia, tugas diskusi 4, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen atau tutor kepada mahasiswa dalam bentuk video. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bastian Syahidir. Saya berasal dari Kabupaten Melawi. Jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Negara, yang kebetulan saya asalnya dari UPJJ Pontianak, atau UT Pontianak ya. Nah, sebelumnya mohon maaf sekali kepada dosen dan yang lainnya. Saya memakai baju bukan memakai alma mater UT ya, dikarenakan memang alma mater yang saya pakai kemarin basah ya, dan saat ini belum kering. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya tetap cinta dengan kampus UT. Nah, sebagai satu buah ungkapan cinta saya kepada Universitas Terbuka atau UT, nah saya punya sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, jalan ke kota Melawi mencari pete. Pete dicari, tak dapat-dapat. Sungguh senang kuliah di UT. Pengalamannya dapat, ilmu pun dapat. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas satu buah materi, yaitu mengenai gagasan. Nah, di video kali ini, kami sebagai mahasiswa ditugaskan oleh dosen atau tutor mengenai satu buah topik, yaitu COVID-19. Nah, satu buah tugas yang akan saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tutor bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan Bapak Ibu tutor bahasa Indonesia, nama saya Bastian Syahidir dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Pontianak. Kali ini saya akan menyampaikan suatu gagasan mengenai COVID-19 yang ditugaskan oleh tutor mata kuliah bahasa Indonesia. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan yang selama ini banyak sekali menimbulkan dan menyebabkan korban, bahkan kehilangan nyawa. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul pertama kali itu di Wuhan, yang sama-sama kita ketahui ya, di negara Cina tepatnya. Nah, pada Desember 2019 lalu, kemudian virus tersebut diberi nama dan virus tersebut diberi nama COVID-19. Perlu diketahui juga Bapak Ibu tutor yang terhormat dan juga kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai, bahwa gejala COVID-19 yaitu demam, nah kemudian kehilangan indera penciuman, ini menurut sebuah artikel ya yang saya baca di Melawi Terkini ya, website atau portal Melawi Terkini. Nah, batuk terus-terusan, kehilangan indera perasa, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot,
kemudian juga sakit perut, diare, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai, bahwa saya sebelumnya berasal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nah, salam kenal buat kawan-kawan dan juga Bapak Ibu tutor semuanya. Salam kenal dari Melawi, Kalimantan Barat. Yang mana di wilayah saya saat ini di tahun 2022 memang kasus sudah melandai, khususnya kasus COVID-19 ini, ya kan. Nah, tapi walaupun sudah melandai atau boleh dikatakan sudah tidak ada kasus ya saat ini COVID-19, diharapkan, ya kan, saya mengharapkan bagi kita semua lah, yang pastinya dan juga bagi saya pribadi khususnya, sama-sama mengingatkan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat yang telah kita terapkan semasa COVID-19 dahulu. Nah, kemudian menerapkan lingkungan yang sehat, kemudian juga pola makan yang teratur dan bergizi. Nah, tapi berbicara tentang COVID-19. Nah, memang kita tarik sedikit ke belakang, ya kan, mengingat sejarah yang dahulu pernah ada di Kabupaten Melawi khususnya, bahwa dahulu ada sebuah berita hoak yang tersebar di Kabupaten Melawi, yaitu bahwa ada satu orang bayi yang dikatakan oleh penyebar berita hoak tersebut, ia berbicara bahwa jika kita ingin terhindar dari COVID-19, maka kita harus mengkonsumsi satu orang satu telur rebus. Nah, bayangkan, satu orang satu telur rebus. Nah, memang kalau saya melihat ya, kawan-kawan mahasiswa dan juga Bapak Ibu tutor yang saya hormati, memang berita tersebut berita hoak, dan memang benar. Tidak lama kemudian pihak berwajib atau aparat kepolisian mengamankan tersangka penyebar berita hoak tersebut dan dibawa, kalau tidak salah itu, ke Polres Melawi dan dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap tersangka, kemudian juga dilakukan pembinaan oleh aparat dan juga dilakukan permohonan maaf oleh penyebar berita hoak tersebut. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, tapi COVID-19 tersebut berdampak kepada berita hoak yang beredar, banyak sekali beredar di tengah masyarakat. Salah satunya yang kita kutip tadi ya. Dan selain itu juga, nah ini yang menjadi masalah besar juga di negara kita, yaitu mengenai ekonomi. Saya ambil satu contoh di wilayah saya, Kabupaten Melawi itu, di berbagai desa tidak dapat salah satunya yaitu pedagang sayur keliling, ya kan, yang biasa kami sebut itu mamang, tidak dapat berjualan keliling dikarenakan akses ke desa-desa atau ke wilayah-wilayah sudah ditutup. Nah, itu dampak yang salah satu dampak dari COVID-19 ini. Kemudian juga banyak sekali di berbagai daerah-daerah seperti itu. Nah, kemudian dampak-dampak lain seperti pendidikan, kemudian juga sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu memang ya mungkin hampir sama dan mungkin tidak saya jelaskan, ya kan. Nah, cuman yang saya fokuskan di sini mengenai berita hoak dan juga di masalah ekonomi. Nah, mungkin kita di kondisi yang saat ini COVID-19 sudah melandai. Nah, kita tetap, sekali lagi saya mengajak untuk semuanya dan khususnya kepada diri saya pribadi
di kesempatan ini saya mengajak untuk sama-sama menjaga kesehatan, kemudian olahraga yang cukup, dan juga pola hidup sehat dan pola makan yang bergizi dan juga teratur. Nah, kemudian di kesempatan ini terakhir saya menyampaikan di kesempatan ini saya mengajak untuk semuanya berdoa sejenak, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita, melimpahkan rezeki yang berkah dan juga menjaga negeri ini dari berbagai macam ancaman baik kesehatan maupun ancaman lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.